Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Niyati Bulu dengan NIM 23220171 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Nias. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi penting dalam program linear, yaitu metode simplex. Baik, pertama kita pahami dulu apa itu sebenarnya metode simplex. Metode simplex adalah cara sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan program linear, terutama kalau jumlah variabelnya sudah lebih dari 2, sehingga tidak bisa digambarkan dalam bentuk grafik. Terus tujuannya adalah untuk mencari nilai optimal, yaitu nilai minimum. Nah, masuk kita dalam metode simplex, yaitu salah satu teknik penyelesaian masalah program linear yang digunakan untuk mencari hasil optimal berupa keuntungan maksimum atau biaya minimum. Metode ini dikembangkan oleh George Denting dan digunakan ketika jumlah variabel keputusan lebih dari 2, sehingga metode grafik tidak dapat lagi diterapkan. Secara prinsip, metode simplex bekerja dengan cara bergerak dari satu titik solusi dasar ke titik solusi lainnya yang lebih baik secara bertahap. Pergerakan ini dilakukan secara sistematis melalui proses iterasi sampai ditemukan nilai tujuan Z yang sudah tidak dapat ditingkatkan lagi. Pada titik tersebut, solusi optimal telah tercapai. Nah, sekarang kita masuk dalam mengubah model ke bentuk standar. Untuk dapat diselesaikan dengan metode simplex, masalah program linear harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk standar atau standard form. Adapun langkahnya terdiri dari 2 bagian utama, yaitu mengubah fungsi tujuan menjadi bentuk persamaan. Misalnya memaksimalkan Z sama dengan 8x1 tambah 10x2. Dalam metode simplex, semua variabel dipindahkan ke sisi kiri sehingga fungsi tujuan menjadi Z min 8x1 min 10x2 sama dengan 0. Nah, mengapa demikian? Karena baris Z digunakan untuk mengukur perubahan nilai tujuan ketika variabel tertentu dimasukkan. Nah, yang kedua yaitu koefisien negatif menunjukkan potensi peningkatan keuntungan. Jika masih ada angka negatif, berarti kondisi belum optimal. Dengan demikian, baris Z menjadi pedoman untuk menentukan variabel mana yang harus masuk ke dalam basis untuk meningkatkan nilai Z. Nah, yang kedua yaitu mengubah kendala menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack. Jika kendala berbentuk kurang dari sama dengan, maka perlu ditambahkan variabel slack S agar berubah menjadi persamaan. Contoh kendalanya yaitu 1x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 30. Dan sedangkan contoh kendala yang kedua yaitu x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 40. Nah, sekarang kita ubah menjadi x1 tambah x2 tambah s1 sama dengan 30. Dan kendala yang kedua yaitu x1 tambah 2x2 tambah s2 sama dengan 40. Nah, variabel slack 1 dan 2 s2 di sini menunjukkan jumlah sumber daya yang tidak terpakai. Pada solusi awalnya x1 dan x2 bernilai 0, sehingga seluruh sumber daya berada pada variabel slack. Nah, sekarang kita masuk dalam menyusun tabel simplex awal. Tabel simplex berfungsi untuk menampilkan
Nah, tabel simplex berfungsi untuk menampilkan seluruh komponen model A dalam atau satu format yang mudah dihitung. Tabel terdiri dari satu kolom variabel keputusan X1 dan X2. Yang kedua yaitu variabel select S1 atau S2, dan yang ketiga yaitu nilai RHS atau rank hand side, yaitu nilai sebelah kanan persamaan kendala. Dan yang keempat baris Z sebagai fungsi tujuan. Dan yang kelima yaitu kolom basis untuk menunjukkan variabel yang saat ini aktif atau basis. Nah, berikut di sini ada contoh tabel awal. Kita perhatikan dulu, ada di sini basis X1, X2, S1, S2 sama HS dan nilai. Nah, basis menunjukkan bahwa solusi awal memiliki S1, S2 sebagai variabel berbasis X1 dan X2 sama dengan 0. Baris Z adalah nilai min 8 dan min 10 menunjukkan bahwa menambah X1 dan X2 masih akan meningkatkan Z. Dan sedangkan kolom rasio yaitu digunakan untuk menentukan variabel keluar, yaitu baris dengan rasio terkecil atau nilai terkecil. Nah, sekarang kita masuk dalam iterasi simplex pertama, yaitu menentukan variabel masuk. Variabel masuk ditentukan dari baris Z, yaitu koefisien yang paling negatif adalah min 10, maka X2 menjadi variabel masuk, yang artinya memasukkan X2 akan memberikan peningkatan keuntungan terbesar per 1 unit perubahan. Nah, di sini kita tentukan variabel keluarnya menggunakan kolom nilai S1 dibagi 30 sama dengan 30, dan S2 40 bagi 2 sama dengan 20 adalah nilai terkecilnya. Maka S2 keluar digantikan oleh X2. Nah, sekarang kita melakukan yang namanya pivot. Pivot dilakukan pada elemen 2 pada baris S2 dan kolom X2. Tujuan pivot ini adalah 1. Mengubah angka pivot menjadi 1 atau membagi seluruh baris dengan nilai pivot. Dan yang kedua yaitu membuat seluruh angka di kolom X2 selain pivot menjadi 0. Nah, mungkin di sini ada tabel simplex setelah iterasi pertama, yaitu penjelasan. Yang berikut menjadi penjelasannya, yaitu baris Z sudah berubah karena X2 kini menjadi variabel basis. Nah, yang ini. Nah, yang kedua yaitu koefisien X2 di baris Z kini menjadi 0. Yang ini sesuai aturan simplexnya. Dan yang terakhir adalah nilai RHS pada baris Z sama dengan 200. Dapat nilai 200 yang ini, kawan-kawan yang ada di tabel ini di atas mendapatkan nilai 200, menunjukkan nilai sementara di fungsi tujuan. Nah, kita lanjut lagi. Namun pada baris Z ini masih ada koefisien negatif yang kita masuk dalam menentukan variabel masuk. Koefisien negatif pada baris Z adalah min 3 atau di kolom X1, maka X1 masuk sebagai variabel basis. Nah, sekarang kita menentukan variabel keluarnya. Kita hitung dulu nilainya. S1 dibagi 10, S1 10 dibagi. Sekarang kita masuk dalam iterasi simplex kedua, yaitu menentukan variabel masuk dan menentukan variabel keluar, di mana menentukan variabel masuk adalah koefisien negatif pada baris Z adalah min 3 pada kolom X1, maka X1 masuk sebagai variabel basis. Dan sedangkan menentukan variabel keluar ini adalah
kita hitung nilai, yaitu S1 10 bagi 1 atau 2 yaitu sama dengan 20, dan X2 20 bagi 1 atau 2 yaitu 40. Nah, nilai terkecil adalah 20, maka S1-nya keluar. Pivot dilakukan pada angka 1 atau 2 di baris S1 kolom X1. Nah, di sini ada tabel simplex akhir atau optimal. Nah, di sini ada tabel di mana penjelasan tabel optimal ini adalah baris Z sudah tidak memiliki nilai negatif di kolom variabel keputusan X1 dan X2, sehingga solusi optimalnya telah tercapai. Dan nilai Z sama dengan 260 yang ini di atas adalah nilai fungsi tujuan maksimum. Dan variabel basis adalah X1 dan X2 yang artinya kedua memiliki nilai positif sebagai solusi. Sedangkan S1 dan S2 kini bernilai 0, menandakan seluruh sumber daya telah digunakan sepenuhnya. Nah, sekarang kita masuk dalam interpretasi solusi akhir. Nah, di sini ada solusi optimalnya. X1 di mana X1 sama dengan 20 dan X2 sama dengan 10. Dan Z maksimum adalah sama dengan 260. Makna ekonominya adalah perusahaan sebaiknya memproduksi 20 unit barang pertama yaitu X1, 10 unit barang kedua yaitu X2, untuk memperoleh keuntungan maksimal sebesar 260. Nah, pada baris Z, S1 memiliki nilai 6 dan S2 memiliki nilai 2, yang artinya jika sumber daya pada kendala pertama ditambah 1 unit, keuntungan akan bertambah 6. Jika sumber daya pada kendala kedua ditambah 1 unit, keuntungan akan naik menjadi 2. Ini sangat membantu kita untuk pengambilan keputusan manajerial seperti menambah tenaga kerja atau sumber daya produksi.